Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang begitu setia memelihara kehidupan kami hingga detik sore hari ini. Engkau telah mengampunkan kami untuk ada di dalam persekutuan ini ya Tuhan. Dan di dalamnya kami hendak merenungkan firman dan kebenaran-Mu. Tetapi sebagai manusia yang terbatas di dalam memahaminya, kami mohon urapilah kami dan juga berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan daripada itu ya Tuhan, dengan pertolongan Roh-Mu, boleh memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu sebagai pelayan yang memberitakan firman-Mu hari ini, dan juga memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapa. Amin. Firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 28 hingga 44. Di bawah perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah firman Tuhan. Jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan, tetapi mau melakukan sabda Tuhan serta mau memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat Tuhan Yesus. Ada sukacita kok? Amin. Betul-betul ada sukacita. Amin. Harus bersukacita karena hari ini kebaikan Tuhan nyata di tengah-tengah persekutuan keluarga besar pos pelayanan Helama Tuhan Yesus.
Karena itu mengawali khotbah ini saya sebagai pendeta, sebagai KMJ saya ucapkan turut berbahagia bersama persekutuan jemaat Tuhan di pos pelayanan Helamatona Iye. Karena walaupun dalam menapaki jalan yang tidak mudah, hari ini kita boleh ada di sini memperingati dan mensyukuri bagaimana kebaikan Tuhan selama 1 tahun pelayanan. Amin. Kok Mama? Amin. Ya memang dalam situasi cuaca dan jam seperti ini, dengar khotbah kalau omong agak lama itu akan masalah. Jadi mudah-mudahan Bapak Pendeta bisa memakai waktu dengan singkat sehingga firman ini pulang bisa tertanam di dalam hati. Karena memang cuaca yang panas menjadi sesuatu yang kita keluhkan ketika ada acara dan kumpul-kumpul. Tapi ini menjadi ciri orang percaya dan juga menjadi bagian Bapak Mama dan saya. Saat terlalu panas kita akan mengeluh dan minta hujan. Tapi ketika hujan tidak berhenti-berhenti, kita juga akan minta untuk ada panas. Maka mari kita merenung, jikalau memang Tuhan bisa mendengar setiap permintaan kita, maka Tuhan juga kepala pusing. Dan kalau hujan itu pakai tombol, maka tombol bisa rusak. Karena sebentar menurut keadaan kita mau panas, sebentar menurut keadaan kita mau hujan. Kalau memang waktu di atas bisa berbicara langsung, pasti waktu bilang kau bosok mau ini apa? Jika tu son mau kalah, kau bilang ya tergantung kotong, tuh bapak, masa bapak son mengerti. Tapi apakah ini juga menjadi ciri bagaimana hidup kita bersekutu sebagai umat pilihan Tuhan? Kita akan belajar hari ini. Firman ini menjadi tema perenungan, bahan perenungan selama seminggu pelayanan yang telah dihotbahkan di mimbar-mimbar gereja Gemit sejak hari Minggu. Dan terus kita pelajari di dalam minggu yang berjalan. Dan berkenaan dengan ulang tahun pos pelayanan ini, apakah firman ini dapat menjadi kekuatan bagi setiap pribadi kita? Mari kita belajar bersama. Kisah yang luar biasa terjadi dalam pembacaan kita hari ini. Bagaimana Yesus dalam persiapan diri untuk melewati jalan kesengsaraan. Ia bersama para murid melangkah menuju ke Yerusalem. Dan sebelum ia masuk Yerusalem, Yesus bilang bagi murid-muridnya yang setiap hari berada dengan dia, kalian pergi terlebih dahulu dan ada keledai yang terikat di sana, ambil dan bawa kemari. Jika ada yang bertanya, maka bilang bahwa Tuhan memerlukan. Kemudian para murid pergi dan mendapati hal yang sama, dan mereka berbuat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar satu hal, bahwa mengikuti kehendak Tuhan tidaklah menjadi sulit dan bahkan menjadi keharusan bagi setiap orang yang hidup di dalam Dia. Kita tidak usah berpikir menurut apa yang kita rancangkan sebagai manusia, apalagi jika itu memang kehendak Tuhan. Amin, kau Bapak Mama? Amin. Amin, kau Bapak Mama? Amin. Bapak lihat samping kiri kanan dulu. Kalau ada yang tutup mata, tampar sekali di pipi. Mata agak terang, toh. Jadi secara sederhana orang percaya, bahkan sejak Yesus dan murid-muridnya, Yesus mengajarkan bahwa apa yang dia sampaikan, dengar dan lakukan, maka itu akan benar terjadi. Pertanyaan bagi Bapak Mama dan saya, bagi persekutuan jemaat Tuhan di pos pelayanan ini, selama setahun dengan kisah yang tadi dibacakan. Benarkah kita hidup menurut kehendak Tuhan? Benarkah ketika kita mendengar apa itu kehendak Tuhan, kita tidak bertanya dan berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki? Atau sebaliknya? Saat Tuhan bilang bagi Bapak Mama dan saya, hidupmu adalah milikku. Engkau mengimani aku, maka engkau juga harus kudus adanya. Misalnya. Tapi apakah orang Kristen, apakah Bapak Mama dan saya akan dengar dan buat, atau kita cari celah untuk supaya bisa menghindari? Baca firman, dengar firman Tuhan sebagai perintahnya. Kotong lihat dulu, kalau firman kena pas enak, kotong pegang mati. Tapi saat firman kena agak sedikit tak iris, kotong bilang, sabar dulu. Buka-buka firman, baca bahwa jikalau ada yang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Maka itu kotong pegang mati. Begitu ada yang salah, kotong habok dia. Dia mau balas, sabar dulu, firman bilang. Ini contoh kecil.
Atau kebiasaannya menjadi pegangan orang Kristen. Ketika buat kesalahan, pendeta, penatua, orang tua, orang yang dituakan menasihati, dia akan bilang, memang daging, memang roh penurut, tapi daging Bapak Pendeta lemah. Itu kau akan ingat mati. Tapi ambil contoh jika firman bilang di dalam bacaan firman Tuhan di Amsal dan juga di Mazmur, ada perikop yang bilang begini, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi lalu duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu sabar dulu. Ini firman bilang jangan duduk di kumpulan pencemooh, tapi kotong lebih memilih untuk tanya. Kotong bagi dulu, pencemooh ini yang karmana. Kalau kotong dulu cerita orang punama, tapi cerita ini kebenaran, itu kan sudah masuk pencemooh atau Bapak Pendeta. Atau kotong dulu cerita orang punama, tapi bukan untuk yang jahat, yang baik. Kan itu bisa tuh Bapak Pendeta. Kita akan mencari celah untuk bagaimana bisa keluar dari apa yang seharusnya. Firman bilang bahwa jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak pakai penjabaran. Tapi apakah Bapak Mama dan saya bangun pagi-pagi kita ingat Tuhan, berdoa, urus keluarga, urus makan minum, atau jangan sampai benar seperti firman takutkan. Bangun pagi-pagi, baku cari mama suhilang, bapak suhilang. Bapak pilih tetangga, memang sedang duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi dong urus anak yang lain. Anak yang harus koko, kas mandi, kasih olahraga, cek dia sakit, kosonde. Firman kan sudah bilang Bapak Pendeta jangan bangun pagi-pagi kemudian urus ayam, kacau nada. Itu Kristen. Mama-mama begitu bangun sudah ingat putar bapak pun kopi, tetangga di sebelah. Menuju pikir, ada dengar kosonde. Ya, kapan? Sudah. Tidak lagi mengingat untuk berdoa, tidak lagi mengingat untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab, tetapi keluar dan berbuat hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Itu contoh. Mudah-mudahan di tengah persekutuan pos pelayanan ini tidak ada. Tapi kalau ada, pulang dan bertobat. Intinya sederhana seperti firman sampaikan, bahwa hidup kita akan benar di hadapan Tuhan jikalau melakukan kehendaknya dengan sesuai apa yang Ia kehendaki dan perintahkan. Janganlah kita takut apakah benar atau tidak. Karena jikalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memerintahkan, di dalamnya ada tuntunannya bagi setiap pribadi kita. Amin. Amin, amin Bapak Mama. Amin. Dengar dalam sejarah tadi, pelayanan 1 tahun. Siapa yang pernah berpikir bahwa di tempat ini dekat dengan Ketita akan ada rumah Tuhan, akan ada gereja yang bangun di sini. Begitu orang ngomong Ketita, wih, Bapak Pendeta, rajua keras di situ sudah. Saat berbicara dengan para orang tua, kita bangun gereja, ada yang bilang itu bagus Bapak Pendeta. Ada yang bilang, jadi doke Bapak Pendeta. Jadi doke. Bangun habis nanti orang sonada. Tapi kita bersepakat bahwa ini perintah Tuhan. Untuk bagaimana kita mengembalakan umatnya. Maka walaupun berjeri lelah dengan susah payah bahkan berdarah-darah, hari ini kita saksikan kebaikan Tuhan. 1 tahun pos ini dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan menjadi contoh dan juga teladan bagi 3 mata jemaat dan pospel yang 1 di Kehari. 3 mata jemaat Rejo Adidas sedang bergumul untuk membangun gedung gereja. Pos dong ini sudah masuk hitungan. Seperti anak bawang kalau di dalam pertandingan. Pemain cadangan. Tiba-tiba begitu pos selamat iye gas, dia berhenti. Sampai akhirnya tutup atap pintu jendela hari ini kita lihat. Saat dia punya orang tua, saat dia punya kakak-kakak di mata jemaat yang masih sibuk untuk karena bangun rumah Tuhan, selamat iye sudah tinggal beribadah di dalamnya. Apakah karena mereka mampu? Tidak. Tapi bagaimana belajar melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau Tuhan bilang bahwa tugasmu membangun persekutuan, maka lakukan itu. Bapak Mama kan sekarang Tuhan tidak omong langsung. Atau ada yang biasa omong langsung dengan Tuhan. Dengar langsung. Ada kok? Ada yang angkat tangan, Bapak Pendeta mau ketemu sebentar. Ada perlu dengan Bapak Tuhan. Ada kok? Tidak
tidak ada orang yang dapat berbicara langsung dengan Tuhan, maka mengertilah bahasa Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Suara Tuhan bisa dilihat dari kebenaran firman Tuhan, bisa dari sesama kita, dan juga dalam kesetiaan membangun hubungan di dalam pelayanan. Itu menjadi suara Tuhan. Pilih habis panitia pembangunan calling bahwa akan ada kerja rumah gereja, era ceka mau gereja, wabah apa? Pas wabah apa, tempat rame juga ada. Besok makin. Besok masih ada waktu. Terkadang kita mengabaikan suara Tuhan. Amin, Bapak Mama. Amin, Bapak Mama. Amin. Dan dia penyakit daripada itu. Kita lihat dalam bacaan firman ini. Ketika mereka meminta keledai itu, Tuhan keledai tidak jawab apa-apa. Ini pelajaran iman bagi Bapak Mama dan saya. Dalam persekutuan kita harus meneladani Tuhan dari keledai ini. Jika Tuhan yang berkehendak, maka tidak usah bantah kiri kanan, apalagi tersinggung. Dan terlebih bawa hiu dari dalam laut naik di darat. Itu menghindar memang. Orang Rai juga biasa ke hiu toh. Hiu pun tempat di laut, bukan di darat. Begitu dengar ada pembangunan yang baik di pos pelayanan Helamatona iya contohnya, yang lain lihat bukan bersyukur, puji Tuhan. Potong pun sesama pelayan wilayah Rejo Dida, si bungsu dia bisa ada rumah gereja. Ini kotong yang lain lihat terlalu paksa, utang di mana-mana ini parah. Padahal yang omong di Rejo Dida. Jadilah teladan kebenaran firman ini, diam dan turuti kehendak Tuhan. Amin kok Bapak Mama? Amin. Amin kok? Amin. Lapar kok? Lapar. Harus jujur, lapar. Harus jujur. Pak Pendeta Pohon masih 16 lembar. Jadi tahan-tahan ya. Kan mau dengar suara Tuhan toh Bapak Mama? Amin. Jangan dengar suara Tuhan begitu kampung tengah masalah bilang, Tuhan diam tahan dulu kok. Berkat suada, Bapak Mama di belakang sumasak. Doa ada bunuh kerbau, kambing, domba, lengkap. Jadi habis ini kau makan, tenang. Lanjut sedikit. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam ayatnya yang ke-37 dan ayatnya yang ke-38. Bapak Mama boleh buka dan lihat kembali. Kira-kira kenapa murid-murid yang mengiring Yesus menuju Yerusalem, mereka mengelu-elukan dia, memuji-muji dia. Sekali lagi bukan karena mereka benar mengakui dia sebagai Mesias, tidak. Tapi sama seperti Bapak Mama dan saya, kebanyakan di tahun ini, di masa ini, kita sering kali memuji seseorang, memuji Tuhan bahkan, itu karena mujizat yang dilakukannya. Ayat 37 bilang dengan jelas, murid-murid memuji Tuhan, mengeluh-ngeluhkan dia karena mujizat yang ia buat. Dan ini menjadi gambaran hidup orang Kristen. Seringkali mau hidup dekat Tuhan, mau memuji Tuhan hanya karena mujizat, bukan karena Tuhan. Buktinya apa? Murid-murid ketika Yesus disalibkan, mereka yang terutama lari meninggalkan dia. Mereka yang memuji-muji dia dalam bacaan firman Tuhan saat ini, ketika menghadapi tantangan, mereka yang lari kasih. Bahkan ketika orang tanya, bosong murid Tuhan, aduh, padahal tadi ada puji-puji Tuhan. Adakah hidup Bapak Mama dan saya seperti itu? Mari kita periksa masing-masing. Dia pun contoh begini. Orang tahu Pendeta Rai Jodida itu biasa layani orang sakit. Ada Pendeta Pembai, Bayi Dokreke ada di sana. Ketika melayani orang sakit, ketika kita minta pelayanan, pendeta, penatua, siapapun dia, benarkah kita percaya kepada Tuhan atau kepada orang yang melayani? Oh ya, ada sakit panggil Bapak Pendeta dulu. Waktu kalian doa setengah kali sembuh memang. Begitu doa tidak sembuh, Bayi Dokreke pun lebih. Waktu belum doa, baru menyanyi sembuh memang. Begitu. Saat Bayi Dokreke berdoa tidak sembuh, ada bayi satu di sebelah kita, itu son berdoa tapi dia agak sembuh nanti. Kebanyakan orang Kristen demikian. Mau percaya, mau memuji Tuhan karena mujizat, bukan karena Tuhan. Ini hari kalau orang bisa buat sesuatu yang luar biasa, dia akan percaya mati pu.
Kemarin ada perdebatan di grup kita satu untuk Rejua. Yang masuk di dalam mungkin lihat. Pendeta Rejua dia pendeta yang biasa tutup-tutup. Jadi di sini ada yang senyum ibu guru dong. Bisa sampaikan kebenaran firman ini. Ada rekam bisa siarkan. Orang Kristen kadang hidup di dalam kepercayaan yang tidak menuju kepada Tuhan. Kau dengar ada orang yang hebat. Kau dengar ada orang yang memang benar dia ada karunia penyembuhan. Tetapi kan aneh kalau engkau sendiri tidak percaya bahwa engkau menyembah Tuhan yang sama. Soal minta orang dukungan doa tidak soal. Tapi engkau terlebih dahulu berdoa. Jangan sampai tidak pernah berdoa kemudian panggil orang karena dia bisa berdoa. Tersesatlah engkau. Orang butuh dukungan doa ketika dia berdoa dengan Tuhan dengan setia dan merasa bahwa ia begitu lemah untuk butuh dukungan doa. Pak Mama dan saya kita timbang masing-masing. Biasa begitu atau keluarga sakit, keluarga ada tantangan, kau lupa berdoa langsung cari orang. Begitu ada kena masalah, kena sakit, berdoa sendiri, kumpul keluarga berdoa atau langsung bilang, lu panggil Pak Pendeta, lu panggil Pak Ido Kureke. Waktu yang berdoa. Tapi ingat kasih tahu bahwa ada minyak, itu minyak. Satu kali oles gunung pindah. Kepada siapa kita beriman? Apakah benar jemaat di pos pelayanan ini beriman kepada Tuhan secara benar atau kepada yang kelihatan? Apakah benar persekutuan pos ini dimengerti dalam ulang tahun yang perdana ini karena kebaikan Tuhan? Atau jangan sampai ada hal-hal kecil yang mulai ada di setiap pribadi, Bapak PJ, Bapak Pendeta mungkin. Begitu orang omong, wei, pos selama tona iye. Dong su atap, pintu jendela jatuh. Pas kotong lewat, dia langsung, tahu kau? Kau saudara, kau jadi. Apakah itu akan terjadi? Setiap kita yang ada dalam bagian persekutuan pos pelayanan ini harus sadar bahwa percaya dan hidup di dalam Tuhan bukan karena apa-apa dan bukan karena suasana atau keadaan. Tetapi karena kita menyadari bahwa Tuhan pemilik hidup dan pelayanan kita. Amin kau Bapak Mama? Amin. Amin kau? Amin. Kalau sadar bahwa Tuhan yang memiliki pelayanan kita, maka segala sesuatu ikutannya itu hanya berkat, tidak menjadi yang utama. Jikalau bergumul dengan sakit penyakit, maka kesembuhan itu hanyalah berkat, bukan yang utama. Jika kita bergumul dengan pekerjaan kita dan mendapat pekerjaan, itu hanya berkat, bukan yang utama. Dan juga yang lain, atau bahkan hari ini, ikutan di belakang itu bukan yang utama. Tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan itu yang paling utama. Amin, kau Bapak Mama? Amin. Jadi yang paling utama tuh ingat pemberi berkat. Bapak Pendeta sering bilang, firman tegaskan, ingatlah sang pemberi berkat. Jangan terlalu sibuk dengan berkat Tuhan. Bagaimana hidup Bapak Mama dan saya kita timbang. Jangan terlalu sibuk dengan pelayanan sampai lupa sang pemilik pelayanan. Amin Bapak Mama? Amin. Pos ini harus berdiri sebagai pos pelayanan yang hidup di dalam terang kasih Tuhan, di bawah aturan gemit yang benar. Karena ikut Tuhan, percaya Tuhan, agar tidak terjebak dalam situasi seperti murid-murid ini. Jangan hanya pakai ini, tapi harus pakai ini. Ikut Tuhan itu harus bisa diimani dan bisa dijelaskan lewat pikiran kita. Kalau hanya bermain dengan perasaan, tersesat bos. Kalau bermain dengan pikiran, akan terlihat kebodohan kita. Ikut Tuhan harus dua-dua. Firman bilang dengan jelas, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Kalau hanya main dari hati, bahaya. Kita tidak akan mampu menjelaskan Tuhan yang kita imani. Berimannya orang Kristen adalah beriman yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam segala keadaan kita tidak akan mundur. Karena benar kita tahu bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Perayaan ulang tahun ini berlangsung di dalam minggu-minggu sengsara, mengajarkan Bapak Mama dan saya untuk tidak kembali menyalibkan Kristus karena kehidupan kepercayaan kita. Tidak seperti kota Yerusalem yang merupakan tempat dan pusat peribadatan. Di sana ada bait Allah, di sana menjadi gambaran tempat atau kota yang berisi kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika Yesus sampai di sana, kota itu tidak layak untuk menerima damai sejahtera.
tempat di mana seharusnya Allah dipermuliakan. Tuhan bilang mereka tidak pantas menerima damai sejahtera. Kalau kita baca dalam perikop yang selanjutnya, Tuhan masuk kasih ancor semua yang berjual dalam gereja. Betul kesonte. Yang susidi betul kesonte. Tuhan sampai Tuhan bikin apa itu tempat ibadah? Kasih ancor. Yang sampai pos pelayanan baru 1 tahun kaget Tuhan datang, bukan memuji, bukan senang, tapi Tuhan kasih ancor. Pendeta di sini son ada pasar. Siapa yang bilang kau timbang babat, kau timbang baik-baik supaya bisa diperbaiki ke depan menjadi kado ulang tahun. Di Raijua ini ada satu penyakit baru. Dia punya penyakit nama Tower Telkomsel. Itu dia punya penyakit. Amin, kau mau? Amin. Kadang gedung ibadah jadi tidak seperti beribadah karena dalam gedung ibadah ibadah guys. Firman Tuhan bilang hanya bisa bagi firman Tuhan. Tahu buat firman Tuhan jadi kosong. Jangan jadikan tempat beribadah sebagai pasar. Firman bilang bagi kita, jangan sampai gereja tidak layak menerima damai sejahtera karena orang di dalamnya tidak melakukan kehidupan seperti bergereja. Jemaat Rejoice harus paham akan kebenaran firman ini dan dibuat sebagai bentuk pertumbuhan gereja. Pak Pendeta kata bawa HP karena di dalam ada Alkitab. Betul, mung anak. Betul. Halah dong. Tapi begitu data hidup, buka baca Alkitab, pemberitahuan sayang sumakan, pasti tarik turun. Pasti joget. Akhirnya kita akan tersesat sendiri di dalam kehidupan kita. Amin. Kau Bapak mau? Amin. Harus amin. Maka Bapak Pendeta tertarik dengan salah status rekan majelis di Facebook. Sekarang tangan lebih sering pegang HP daripada pegang istri pun tangan, suami pun tangan. Dia majelis langsung senyum. Ada di sini. Tapi itu kenyataan. Itu kenyataan. Terkadang kita bilang Bapak Pendeta itu son salah, jangan terlalu tegas, yang terlalu lebe-lebe. Mari merenung. Kita hanya pakai waktu 1-2 jam beribadah dengan Tuhan. Kenapa HP son bisa kasih tinggal tahan? Jangan sampai bilang Kristen, tapi begitu Tuhan datang orang Kristen yang son masuk surga. Kau bilang jingitiu itu son kenal Tuhan, tapi jangan sampai jingitiu yang waktu panggil. Begitu waktu absen, ama ini, ina ini, nama ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena nama yang Kristen, tapi hidup tidak Kristen. Memang betul bahwa kita adalah Kristen Protestan, tapi jangan terlalu banyak protes. Karena bukan Protestan Kristen, tapi Kristen Protestan. Kekristenan sebagai pengikut Kristus menjadi nilai hidup setiap kita. Amin, Bapak Mama? Amin. Pos pelayanan ini harus menata pelayanannya di dalam terang kasih Kristus dan kebenaran di dalam apa yang kita imani di bawah wadah Gemit sebagai lembaga gereja kita. Karena kalau tidak kita akan sibuk dengan apa yang kelihatan dan justru tersesat di dalamnya. Ayat 44 bilang, dan mereka akan membinasakan engkau seperti dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jangan jadikan persekutuan kita hanya sebagai satu pertunjukan. Jangan jadikan persekutuan kita menjadi pertunjukan. Tapi nyatakanlah itu sebagai nilai hidup di mana Tuhan tinggal tetap dalam hidup Bapak Mama dan saya. Pulang dari ibadah minimal bawa sesuatu. Orang Kristen kalau dia beribadah pulang dia hati tenang, itu masalah. Tidak mungkin dia akan tenang jikalau ia benar hidup dekat dengan Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan akan menegur dia dan merubah, memperbaiki dia. Maka aneh kalau orang Kristen pergi gereja kemudian dia bilang jangan terlalu pergi, kita nanti pulang sama bawa berkat, sama ada damai. Ini pendeta khotbah kadang kesindir kato. Pengumuman dari wakil ketua PJK marah-marah, sepulang sama ada damai sejahtera. Di gereja bukan tempat cari damai sejahtera.
Tapi di gereja tempat merubahmu untuk layak menerima damai sejahtera. Kalau di tempat lain kesalahan bisa ditutupi, di dalam gereja tidak. Omong supaya sadar, pulang berdoa dan bertobat. Yang paling berat itu yang mengkhotbahkan. Karena firman itu pedang bermata dua. Bukan dari berapa buku engkau hebat berkhotbah, tapi apa yang engkau katakan sudah engkau lakukan. Jadi kami yang berdiri ini tidak mudah, Bapak Mama. Omong di mimbar itu turun buat lain, itu bukan khotbah, itu pidato. Kalau pidato, omong yang enak-enak, soal tepati atau tidak kan tidak soal. Amin, kau Bapak Mama? Amin. Maka dalam hidup orang percaya, di pos pelayanan ini secara khusus, kemeriahan pesta hari ini haruslah menjadi bukti iman di dalam pertumbuhan jemaat Tuhan di sini. Jikalau hari ini kita bersyukur karena gedung gereja telah ditutup, pintu dan jendela telah ada untuk melengkapi gedung kebaktian kita, maka perlengkapilah setiap hal yang masih kurang di dalam persekutuan kita sebagai umat milik Tuhan. Dan jadikanlah pos pelayanan ini sebagai milik kepunyaan Tuhan yang benar akan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Hindarilah setiap kebanggaan yang justru membawa ke dalam kesia-siaan. Stop omong bilang katong yang berdiri bangun ini gereja. Tapi biarlah gereja ini benar berdiri karena kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saya jemput seluruh umat Tuhan untuk berdiri. Dan kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan seluruh umat di segala tempat dan pada segala waktu, menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal,